Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso. Beberapa saat lagi kita akan menyaksikan dan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso tentang visi dan misi madrasah, program kerja, dan juga program kegiatan lainnya. Namun sebelumnya kami berharap kepada seluruh peserta didik baru Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso untuk menekan tombol subscribe di channel berikut ini agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan jika ada update video terbaru dari kami. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan seluruh Bapak Ibu guru Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso, yang kami banggakan siswa dan siswi Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso, khusus kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada saat ini kita masih memperoleh nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat sempat, serta nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhitung banyaknya, sehingga kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19 pada saat ini yang masih sedang berlangsung di sekitar kita. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat yang selalu kita inginkan, kita rindukan nanti di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini pada acara masa ta'aruf siswa Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso tahun 2020-2021 tetap bisa dilaksanakan walaupun dalam kondisi Covid-19. Artinya pelaksanaan dari matsama siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso dilaksanakan secara daring atau online. Mudah-mudahan walaupun kita laksanakan dengan cara daring atau online, nanti akan memberikan manfaat dan barokah yang sebesar-besarnya pada kita sekalian, baik kepada anak-anak kita maupun pada lembaga Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang visi dan misi Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso. Saya pribadi maupun secara kelembagaan sebagai Kepala Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso mengucapkan selamat bergabung pada anak-anak siswa baru kelas 10 yang sudah melalui tahapan-tahapan PBDB, penerimaan siswa baru, peserta didik baru untuk tahun 2020-2021, dan alhamdulillah semuanya sudah berjalan lancar, walaupun memang ada sedikit kendala karena di akhir-akhir kegiatan
PBDB harus dilaksanakan secara daring. Namun alhamdulillah semuanya sudah bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya, walaupun masih ada satu atau dua anak yang mungkin ketinggalan informasi ataupun ketinggalan hal-hal yang lain, tapi alhamdulillah bisa segera diatasi. Anak-anak sekalian yang kami banggakan, saya yakinnya bahwa kalian telah memilih tempat belajar yang tepat. Sebuah lembaga di mana Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso merupakan sekolah umum di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sekolah umum artinya sama dengan sekolah yang ada di sekitar kita, sama dengan SMA. Namun ada perbedaan antara sekolah dan madrasah. Ini sesuai dengan nomenklatur yang disebutkan dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, bahwa madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas Islam. Nah, disinilah yang merupakan perbedaan antara madrasah dan sekolah. Artinya di madrasah itu memiliki perbedaan yang mungkin tidak ditemukan di sekolah, yaitu berciri khas Islam. Tetapi apa yang ada di sekolah itu ada di madrasah, dan apa yang ada di madrasah belum tentu ada di sekolah. Sehingga saya katakan tadi bahwa anak-anakku sekalian telah tepat memilih madrasah ini sebagai tempat menempa diri, tempat untuk menimba ilmu, untuk belajar, terutama pelajaran-pelajaran tentang al-akhlaqul karimah atau akhlak yang baik. Saya yakinnya bahwa anak-anak datang ke madrasah ini mendaftar, keinginannya adalah mau memperbaiki agamanya, mau lebih mendalami ilmu keagamaan di samping ilmu-ilmu umum yang lain. Karena di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso ini walaupun sekolah agama, tapi juga jurusan yang ada atau peminatan yang ada sama dengan sekolah atau SMA. Alhamdulillah di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso ini ada 3 jurusan, ada 3 peminatan. Yang pertama adalah peminatan IPA, yang kedua peminatan IPS, dan yang ketiga peminatan keagamaan. Itu yang saya katakan tadi, bahwa apa yang ada di madrasah itu pasti, apa yang ada di sekolah itu juga ada di madrasah, dan apa yang ada di madrasah belum tentu juga ada di sekolah. Dan madrasah kami, Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso, tentu mengikuti regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk bagaimana dalam sistem pembelajarannya juga sangat memperhatikan pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini sangat ditekankan di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso. Makanya anak-anak sekalian akan, ketika nanti sudah bisa masuk tatap muka, maka
banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya mempraktekkan ajaran-ajaran agama. Contoh misalnya seperti sholat berjamaah, sholat duha, atau sholat-sholat yang lain. Dan banyak lagi hal-hal yang itu sifatnya implementasi dari keilmuan kita, dari keilmuan yang kita punya, yaitu implementasi dari ajaran-ajaran Islam. Makanya kita jauh-jauh hari kita sudah menetapkan yang namanya visi dan misi Madrasah Aliyah Negeri Banda Yoso. Visi itu adalah sebuah impian atau keinginan yang ingin dicapai secara bersama-sama, baik itu oleh lembaga itu sendiri maupun oleh anak-anak sekalian. Apa visinya itu? Visi kita ada 3, yaitu unggul dalam prestasi, siap berkompetisi, dan berjiwa Islami. Unggul dalam prestasi artinya kita berusaha bagaimana prestasi kita itu mengungguli dari sekolah atau madrasah yang lain. Dalam artian unggul prestasi akademik dan unggul prestasi non akademik. Kalian di madrasah akan dipacu dan dipicu untuk unggul dalam bidang akademik dan dalam bidang non akademik. Bidang akademik tentunya sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan baik oleh Kementerian Agama maupun Kementerian Dikbud, yaitu utamanya dalam proses pembelajaran, sehingga untuk memajukan proses pembelajaran kita tetap mengikuti aturan-aturan yang ada. Bahkan kita selalu mengupdate kebijakan-kebijakan. Kita selalu mengupdate metode-metode. Kita selalu mengupdate pemenuhan sarana dan prasarana. Kalian nanti bisa lihat di madrasah ini setiap kelas sudah ada LCD, ada CCTV, dan juga sarana-sarana pendukung lainnya yang tentunya ini untuk bagaimana supaya proses pembelajaran ini bisa dicapai dengan sebaik-baiknya. Jadi kita berupaya untuk selalu unggul dalam berprestasi. Makanya pada kesempatan ini kita sampaikan kepada anak-anak, silakan kalian mau berprestasi di madrasah ini. Semua prestasi yang kalian raih di madrasah ini akan mendapat penghargaan, akan dihargai. Ada reward bagi anak-anak yang memiliki prestasi melebihi dari anak-anak yang lain. Silahkan kalian mau berprestasi di bidang akademik, silahkan kalian bisa berprestasi di bidang non akademik. Semuanya ada penghargaan untuk prestasi yang kalian raih. Makanya jangan berpangku tangan, jangan hanya sekedar bahwa saya siswaman, tunjukkan prestasi kalian. Silahkan pilih jalur yang mana sesuai minat dan bakat kalian yang kalian punya. Kalianlah yang paling tahu apa bakat kalian, yang tentunya disambungkan dengan cita-cita yang kalian ingin raih, sehingga antara cita-cita yang ingin diraih
kemudian kemampuan yang dimiliki, bakat dan minatnya itu menjadi sinkron, menjadi cocok, sehingga perjalanan karir kalian baik itu di madrasah maupun nanti setelah keluar dari madrasah ini akan sangat memuaskan. Itu kita upayakan selalu unggul dalam prestasi. Unggul dalam prestasi ini banyak implementasinya nanti, baik itu pembinaan secara langsung oleh guru-guru kita, atau bahkan mungkin kita mendatangkan orang luar yang punya kapasitas, yang punya kemampuan, kompetensi untuk bagaimana supaya dapat mengerahkan atau menghantarkan anak-anak dapat berprestasi sesuai dengan bidang masing-masing. Di sini ada prestasi akademik yang terkait dengan semua mata pelajaran, dan ada prestasi non akademik. Non akademik bisa lewat seni, lewat olahraga yang nanti kita kemas dengan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler inilah salah satu wadah bagaimana anak-anak menyalurkan bakat dan minatnya. Dan alhamdulillah kita sudah banyak mengukir prestasi, baik itu prestasi di tingkat kabupaten, di tingkat Wilker, ex-Wilker Besuki, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Dan prestasi-prestasi itu tentu kita raih berkat kesungguhan daripada anak-anakku sekalian dan kesungguhan daripada pembina yang ada di madrasah. Kemudian yang kedua adalah siap berkompetisi. Kita madrasah selalu siap berkompetisi, terutama madrasah negeri Bondowoso ini siap berkompetisi dengan sekolah atau dengan madrasah yang lain. Kita banyak event-event yang bisa kita ikuti, baik itu event-event di tingkat kabupaten maupun event-event tingkat provinsi. Tentu peluang-peluang itu tetap kita ambil, tetap kita siapkan. Sekali lagi, ayo kita berprestasi sehingga kita bisa berkompetisi dengan madrasah atau dengan sekolah yang lain, yang tentunya nanti bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya untuk kita sekalian. Selanjutnya visi yang ketiga yaitu berjiwa Islami. Ini visi yang ketiga ini sangat penting. Kita tahu kita ini madrasah. Madrasah seperti yang disampaikan tadi bahwa madrasah adalah pendidikan umum yang berciri khas Islam. Nah, ini dalam rangka menguatkan itu. Kita madrasah sudah berciri khas Islam. Nah, untuk menguatkan itu maka kita salah satu visinya, visi yang ketiga, bahkan visi ini merupakan ruh daripada visi yang pertama dan visi yang kedua. Visi yang pertama dan visi yang kedua itu tidak akan ada artinya, tidak akan begitu memberikan makna yang sesungguhnya apabila tidak didasari oleh visi yang ketiga, yaitu berjiwa Islam. Artinya apa? Artinya seluruh kegiatan-kegiatan untuk menuju unggul dalam berprestasi, maka kegiatan itu jangan lepas dari agama kita. Jadi jiwanya harus berjiwa Islami untuk menjadi madrasah yang unggul. Juga yang kedua, visi yang kedua, siap berkompetisi juga harus diwarnai oleh visi yang ketiga ini, berjiwa Islam. Sekali lagi, kita itu madrasah yang memiliki ciri khas keislaman. Jadi kita tidak boleh lepas daripada ciri khas itu. Soalnya ciri khas itu sekaligus sebagai jati diri kita,
sebagai umat Islam, sebagai pendidikan formal yang bercirikan agama Islam. Maka semua kegiatan, semua rencana itu harus menuju satu titik visi, yaitu visi Man Bondowoso, unggul dalam prestasi, siap berkompetisi dan berjiwa Islam. Ini harus dipahami bersama. Ibarat sebuah perahu atau bahtera, maka ada tujuan yang jelas, yaitu visi. Ada tujuan yang jelas. Jadi semua kegiatan yang dilakukan di madrasah ini harus mengarah kepada visi yang sudah kita tetapkan. Mudah-mudahan tentunya kita berharap segala tindakan, segala tindak tanduk upaya kita untuk menuju visi yang sudah kita tetapkan tetap mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu juga anak-anak ketahui, seperti tadi saya singgung bahwa di madrasah ini ada 3 peminatan, yaitu peminatan IPA, peminatan IPS, dan peminatan keagamaan. Sebenarnya peminatan ini, yang namanya peminatan, tentunya disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak, baik itu kemampuan, keinginan, dan mungkin kondisi latar belakang anak sekali. Bagi yang anak-anak memang punya keinginan misalnya untuk memperdalam ilmu pengetahuan alam, silakan masuk di IPA. Bagi yang IPS yang konsen pada ilmu sosial, silakan memilih peminatan IPS. Dan bagi yang konsentrasi dalam bidang keagamaan, silakan memilih jurusan keagamaan. Tentu seperti yang saya sampaikan tadi, untuk proses penempatan peminatan ini dilakukan dengan sistem yang sudah kita tetapkan. Di samping minat yang sudah disampaikan anak-anak kepada kita, jadi pemilihan peminatan sudah disampaikan kemarin waktu PBDB, kemudian disesuaikan dengan nilai rapot yang juga sudah dimasukkan ke panitia PBDB. Kemudian nanti masih ada tes terakhir, yaitu tes peminatan. Yang nanti akan kerjasama dengan Prem atau EduPrem. Kita akan kerjasama dengan Prem Generation, di mana anak-anak nanti secara daring juga masuk ke alamat web yang sudah kita siapkan, kerjasama antara Man Bondowoso dengan Prime Generation itu. Nanti masuk begitu, ada beberapa petunjuk-petunjuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, baik itu yang terkait dengan kemampuan akademik maupun pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kemampuan secara psikologi. Jadi dari hasil AGCU, hasil tes peminatan itu
nanti akan ketemu apa sebenarnya minat atau bakat yang sebenarnya yang ada dalam diri anak-anak sekalian. Apakah benar anak itu cenderung kepada peminatan IPA atau cenderung pada peminatan IPS atau bahkan cenderung pada peminatan keagamaan. Tentunya tadi yang menjadi pertimbangan banyak hal bagaimana menentukan peminatan. Dan mohon nanti kalau sudah ditetapkan bahwa anak-anak sudah ditetapkan peminatannya ke peminatan IPA, IPS dan keagamaan, mohon tidak protes yang misalnya nanti tidak sesuai dengan keinginan, karena belum tentu keinginan itu sama dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Tentunya madrasah atau tim sudah memikirkan secara menyeluruh bahwa dari 3 peminatan ini adalah yang paling pas untuk anak-anakku sekalian. Dan insya Allah semua peminatan yang ada, IPA, IPS dan keagamaan, itu adalah peminatan yang terbaik. Tidak ada salah satu yang terbaik, semuanya adalah yang terbaik. Karena bagaimanapun juga kita tentu tidak tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Semuanya kita serahkan kepada Allah, kemudian kita serahkan kepada mekanisme yang ada, ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga anak-anak sekalian dapat diarahkan untuk dalam satu peminatan. Jadi sekali lagi jangan merasa misalnya tidak sesuai dengan keinginan, karena kita bukan hanya berdasarkan keinginan tetapi berdasarkan hal-hal lain yang juga mendukung terhadap bagaimana anak-anak itu ditempatkan dalam sebuah peminatan. Anak-anak sekalian yang kami banggakan, kita tahu bahwa madrasah ini alhamdulillah bersyukur pada Allah sudah menjadi madrasah yang cukup mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga sampai detik ini kami masih kedatangan beberapa orang yang ingin masuk dan bergabung di madrasah ini. Tapi karena sudah selesai PPDB, kuota atau pagu yang sudah kita tetapkan sudah terisi semuanya, karena kita tetap juga harus mengikuti aturan dan regulasi tentang penerimaan siswa baru. Maka kami sudah tidak bisa menerima siswa atau tidak bisa menambah siswa yang sudah ditetapkan menjadi siswa kelas 10 tahun ajaran 2020-2021. Maka sekali lagi kalian harus bersyukur kepada Allah sudah diberi kesempatan untuk belajar bersama kita di madrasah ini untuk meraih sukses. Bukan hanya sukses dunia, tapi juga sukses akhirat. Kita bukan hanya mengajarkan ilmu-ilmu tentang kesuksesan, bagaimana sukses di dunia, tapi kita juga menekankan bagaimana kiat-kiat kita supaya juga sukses di akhirat. Karena itu sesuai dengan doa-doa kita yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk itu anak-anak sekalian, sekali lagi selamat bergabung dengan Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso. Mudah-mudahan barakah, manfaat
akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Untuk selebihnya saya akan membuka tanya jawab lewat daring juga, dan nanti silahkan kalau dari anak-anak sekalian ada yang belum paham, ada yang belum mengerti, ataupun ada yang ingin diketahui tentang madrasah ini, silahkan untuk ditanyakan lewat acara Matsama ini. Insya Allah ketika pertanyaan itu disampaikan, maka insya Allah akan segera kami jawab. Dan tentunya jawaban-jawaban yang kita sampaikan kita upayakan semaksimal mungkin untuk bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak sekalian. Sekali lagi, selamat datang di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso dengan visi madrasah ke depan, dengan visi unggul dalam prestasi, siap berkompetisi dan berjiwa Islami. Dan saya akhiri dari pertemuan ini, mudah-mudahan semuanya memberikan manfaat dan barokah untuk kita sekalian. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.